أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa saat ini kita awali dari surat An'am, surat ke-6 ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jadi jika Anda menaati masal manusia di permukaan bumi ini, kebanyakan manusia di permukaan bumi ini yudilluka an sabilillah, niscaya mereka membikin Anda kesasar dulumat. An sabilillah, lepas dari tatanan hidup menurut ajaran Allah. Jadi ayat ini sampai kalimat sana memperingatkan bahwa Anda Nabi Muhammad dalam tugas dakwah jangan sampai terjadi menaati kebanyakan manusia. Apabila ini dilakukan, maka Anda tidak mencapai apa yang dimaksud dengan musaddiqun. Anda tidak sampai bisa mementaskan satu tatanan hidup yang ya'lu wa la yu'la alaih dengan kalimat yudilluka an sabilillah. Kebanyakan manusia atau masalah manusia di permukaan bumi ini akan menyebabkan mereka itu membuat Anda kesasar dulumat. An sabilillah, lepas dari tatanan hidup menurut ajaran Allah, tidak mencapai kehidupan yang luar biasa alaihi. Dari patokan ini maka tentu siapapun harus berhitung kayak apa yang diperingatkan kepada Nabi Muhammad, yaitu hindari masalah manusia, hindari orang kebanyakan, tetapi patuhilah orang ahli. Sebab orang banyak itu akan mengakibatkan tidak matang dalam penilaian. Tetapi ahlilah yang matang dalam penilaian. Sebagai contoh, kalau kita akan membuat jembatan, maka jangan sampai terjadi bertanya kepada masing-masing orang yang lewat bagaimana cara membuat jembatan. Orang yang lewat itu perlunya lewat, bukan perlu membuat jembatan. Jadi kalaupun nanti orang itu ditanya, mereka menjawab, tapi menjawab sekenanya. Sebab mereka lewat ke sana, mau misalkan ke Bandar Jaya, mau beli beras, itu aja pokok masalahnya. Bukan akan membahas jembatan. Tetapi
Orang yang ahli membuat jembatan, dia akan berhitung matang tentang besi yang digunakan, tentang pasir yang akan digunakan, tentang campuran semen, konstruksi dan sebagainya. Jadi disinilah maka berbagai lapangan kehidupan, apapun yang akan dilakukan, maka utamakan mencari pendapat, mencari penilaian dari orang ahli. Sebab ayat tadi memberi peringatan kepada Nabi Muhammad yang tentunya dalam tugas musaddiqon menjadi pelurus dari kebengkokan ajaran-ajaran yang lalu, menjadi petugas dalam rangka liyudhirahu ala dini kullihi, mencapai kehidupan ya'lu waladuna alaihi. Kemudian pada ayat ini juga dijelaskan tentang alasan kenapa Anda jangan sampai terjadi menaati masalah manusia, kebanyakan manusia. Ayat selanjutnya, bukan ayat ya, kalimat selanjutnya masih ayat 116 juga mengemukakan iyyatabi'una illa dzanna, tidaklah mereka mengikuti kecuali kira-kira. Orang kebanyakan masalah manusia, seumumnya manusia dalam berbagai hal mengikuti kira-kira, tidak sampai matang dalam satu masalah. Yang kedua, wa inhum illa yahrusun, yakni tidaklah mereka kecuali bohong belaka. Jadi kita sungguh sangat ngeri dengan An'am 116 ini bila terjadi dalam berbagai urusan menaati masalah manusia atau kebanyakan manusia. Tetapi dahulukanlah mencari ahli dalam satu permasalahan sehingga matang dalam berhitung. Begitulah eksplorasi ayat akan berguna kepada setiap kita dalam menghadapi masalah apapun. Eksplorasi ayat akan memperingatkan, memberi penilaian, memberi penjelasan, sehingga itulah yang perlu menjadi hudan lil muttaqin. Selanjutnya ayat 117. Inna rabbaka huwa a'lamu may yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya pembimbing Anda adalah pembina pandangan lebih ilmiah perihal may yadhillu an sabilihi, orang yang kesasar, berjalan kesasar, lepas dari jalan hidup menurut ajarannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, sebaliknya dia pula yaitu Allah adalah pembina pandangan lebih ilmiah perihal orang-orang yang hidup berpedoman. A'lamu ini isim tabdil dari alima ya'lamu, ilman, kata pelakunya alimun, kemudian isim tabdilnya a'lamu, bisa diartikan lebih mengetahui atau lebih berilmu. Dalam kaitan Allah mengajarkan ilmunya kepada manusia, maka Allah berfungsi pembina pandangan lebih ilmiah. Dengan demikian ini mengundang kita semua ke arah mengeksplor ayat Quran, menjelajah ayat Quran,
supaya dengan demikian bisa menilai siapa-siapa orang yang hidup dengan ilmu, siapa-siapa yang orang yang yadillu an sabilih, mana yang kesasar, mana yang hidup dengan ilmu, dinilainya oleh ayat Quran yang kita teliti. Sesuai dengan apa yang disampaikan pada surat Mujammil, Barattil Qur'ana tartila. Arti rotala sama dengan ta'annaqo fi tilawatihi, teliti dalam membacanya, sehingga warattil Qur'ana tartila sebagai kalimat perintah, yaitu telitilah Al-Quran dengan seteliti-telitinya. Begitu kita meneliti Al-Quran melalui kegiatan eksplorasi ayat secara bantu-membantu, kita bekerja sama memahami ayat Quran. Dari sana kalau dilihat dari surat An'am 117, maka siapapun yang melakukan studi ini akan bisa melihat satu, mayyadilu an sabilih sama dengan mayyadilu an sabilillah. Siapa yang kesasar dari jalan Allah, jalan hidup yang Allah ajarkan, sehingga dengan kesasar tidak masuk ke dalam hasanah di dunia, tapi malah terjerumus ke dalam kekacauan hidup, itu akan diketahui dengan eksplorasi ayat. Yang kedua, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dia juga Allah lebih berilmu, dia juga Allah mengajarkan ilmunya, sehingga dengan itu menjadi pembina pandangan lebih ilmiah perihal orang-orang yang hidup berpedoman. Muhtadin ini kata pelaku dari ihtadayah tadi. Ihtidaan artinya berpedoman atau memakai pedoman. Jadi wa huwa a'lamu bil muhtadin, dia Allah adalah pembina pandangan lebih ilmiah perihal orang-orang yang hidup berpedoman. Dengan demikian, maka bila surat An'am 116 berikut 117 menjadi perhitungan dalam menghadapi berbagai persoalan, maka kita akan lepas dari salah tunjuk, salah memberi tugas, atau apa yang diistilahkan tidak mencapai, kalau istilah bahasa Inggrisnya, the right man in the right place. Orang yang tepat menduduki posisi yang tepat. Ini sebagai satu pandangan yang disampaikan oleh ayat Quran surat An'am 116 dengan 117, hendaknya menjadi pedoman kita semua dalam menghadapi berbagai permasalahan. Sehingga dengan demikian maka kita akan terhindar dari pemborosan waktu akibat kegagalan, akan terhindar dari kegagalan pembiayaan, juga akibat dari salah tempat. Demikianlah permasalahannya, sehingga dengan demikian maka menjadi tuntutan kepada semua pihak pelajarilah Al-Quran, kemudian ajarkan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, seindah-indah kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya, sehingga semua dari pribadi-pribadi masyarakat ini akan terus berkembang maju,
akan terus tumbuh kecerdasannya karena masing-masing punya rasa tanggung jawab mengajarkan apa yang dia bisa sehingga orang lain jadi bisa. Setelah orang lain jadi bisa, dia berkewajiban lagi memperingatkan orang lain yang memerlukan. Dengan demikian maka pendidikan akan berjalan lancar, tidak terlalu makan banyak biaya, tidak terjadi korban-korban salah didik. Disinilah maka secara bertahap. Pertama, hidupkanlah dari tingkat seluruhnya bagaimana agar generasi bisa baca Quran. Itu modal pokok. Bisa baca Quran, awasi oleh orang tuanya, kemudian secara berkala mereka juga terbiasa membaca Quran, menyisihkan waktu dari berbagai kesibukan-kesibukan yang begitu banyak. Sebab berbagai kesibukan itu kita harus teliti ya. Kalau surat Al-Baqarah 120 ada menyatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, Yahudi dan Nasara tidak akan rela kepada Anda yang hidup dengan Quran menurut Rasul hingga Anda mengikuti regulasi mereka. Nah, jadi regulasi-regulasi akan diatur sedemikian rupa, tentu di dalamnya ada satu keinginan bagaimana caranya supaya Quran tidak dipelajari, dilihat dari kalimat walan tardu'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan jangan terjadi di kalangan kita, oh tidak ada Yahudi yang Nasara kesini, ya tidak ada orangnya, tapi kan tulisan mereka dibaca, terus arahan mereka ditiru oleh yang lain, yang di sana tentu mengandung sesuatu yang berbahaya, yaitu apa? Tidak akan rela mereka ini hingga Anda Nabi Muhammad mengikuti millatahum. Millatun sama dengan dinun sama dengan tadbirun, sehingga bisa diartikan regulasi mereka. Ini yang kita maksud tempo hari dengan inner security, keamanan dalam. Keamanan dalam ini paham ilmu, sehingga secara pribadi aman. Kalau kita menggunakan life is activity, hidup adalah kegiatan, activity is adjustment, kegiatan akan mencari penyesuaian, adjustment is alternative, setelah ada penyesuaian baru ada pilihan. Hati-hati dengan life is activity. Kalau orang tidak hidup dengan Quran, dia akan berbuat, dia akan ngomong, dia akan melakukan sesuatu. Dilihatlah oleh kita, dilihat oleh keluarga kita, dilihat oleh anak kita. Yang bersangkutan yang dilihat tidak berhitung dengan ilmu, otomatis akan mempengaruhi kepada kita ataupun keluarga kita. Nah, jadi kalau ada inner security, ada keamanan dalam, ayat dipahami, nah berarti dari sini ada ketelitian dari pihak yang bersangkutan. Kalau ini tidak ada inner security, tidak ada kegiatan studi, tidak ada kegiatan menghafal, tidak dilanjutkan dengan ayat yang dipahami, dipakai dalam sholat. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholat. Bacalah apa yang telah menjadi mudah dari Al-Quran. Selanjutnya tegakkanlah sholat, tentunya memakai ayat tersebut.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, selanjutnya setelah ada upaya pemahaman ayat, kita bawa ke surat Ali Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah. Ketika Isa merasakan sikap negatif dari mereka, qala beliau bertanya, man ansori ilallah, siapa yang menjadi para penolong sunnahku ilallah, ke arah eksistensi ajaran Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansorullah. Orang-orang Hawari menjawab, kamilah para penolong kebijakan Allah. Amanna billah wa syahad bi anna muslimun. Kami telah berbenah bersikap hidup menurut ajaran Allah, serta saksikanlah bahwa kami siap hidup dengan dinul Islam. Selanjutnya terjadilah wa makaru wa makarullah. Mereka yang di luar sunnah Nabi Isa melakukan makar, melakukan tipu daya. Wa makarullah, sebaliknya Allah pun dengan Injil menurut sunnah Nabi Isa juga melakukan makar. Wallahu khairul makirin, yaitu Allah seindah-indah membuat makar ke arah kehidupan indah. Di sini yang mau kita lihat ahassa. Ahassa artinya merasa. Jadi ayat yang dipahami bentuk katanya, yang dipahami pengkamusannya, dipelajari kalimatnya, begitu diucap memberi rasa, akan menjadi rasa. Seperti halnya Nabi Isa alaihissalam, ahassa Isa minhumul kufra. Tidak menunggu sunnah Nabi Isa runtuh, dari mulai gelagat sudah dirasakan. Dalam kondisi seperti itu beliau bertanya, man ansori ilallah, karena sudah merasa ini sunnah Nabi Isa sebagai musodikon dari rasul-rasul sebelumnya sudah mendapat ancaman. Dengan demikian dari kata-kata ahassa ini kita mengambil satu pelajaran. Jadi harus punya satu rasa, misalkan, wah, jangan-jangan anak saya nanti jadi pemberontak terhadap ilmu Allah. Jangan nunggu itu terjadi. Dari mulai membangkang, misalkan tidak mau menghafal ayat atau baca Quran saja, itu sudah mulai terasa. Jadi punya kekhawatiran yang tinggi, punya rasa takut nanti generasi penerus menjadi terjerumus, karena dari ucapannya, dari perilakunya, tidak menunggu langsung jadi pemberontak, tapi sejak tumbuh kecil sudah dipahami
Itulah ahassa, merasakan. Jadi ilmu ayat Quran dipahami ujungnya jadi rasa. Misalkan melihat, katakan saja perkembangan bangsa, dilihat dari komentar-komentar, dilihat dari penilaian-penilaian, dilihat dari pidato-pidato, dilihat dari itu, dilihat dari ini, dilihat dari berita-berita tentang apa yang mereka lakukan, langsung akan menjadi rasa kekhawatiran. Nah, itulah yang dimaksud dengan ahassa Isa minhumul kufra, sehingga dengan demikian maka kita ingin punya rasa sebelum terjadi sesuatu, dan kita ingin generasi penerus kita juga punya rasa sebelum kehidupan nar menghancurkan mereka. Mereka harus punya rasa ingin mencapai apa yang diistilahkan Rabbana atina fid dunya hasanah, yang akan menjadi jembatan ke arah wa fil akhirati hasanah, yang selanjutnya punya rasa untuk Allah menghindarkan mereka waqina adab benar. Sebab adab benar ini adalah adab kehidupan nar di dunia berupa kehidupan ba'dukum li ba'din adu, kehidupan saling bermusuhan, kehidupan yang menghancurkan, kehidupan yang menghilangkan rasa aman, kehidupan yang ujung-ujungnya mengakibatkan juk. Kalau istilah surat Quraisy, Allah lah dengan ajaran ilmunya yang at'amahum min juk, memberi makan mereka lepas dari kelaparan, wa amanahum min khauf, serta mengamankan mereka lepas dari rasa takut. Disinilah maka kita terundang sedemikian rupa bisa mengatur waktu dari berbagai aturan-aturan yang digariskan oleh yang kita katakan tadi, walan tardo'an kal yahud walan nasoro atau tatabi'an milatahum, diaturlah sehingga ada untuk baca Quran, ada untuk sholat 5 waktu, ada sekali-kali untuk tahajud di kalangan kita, di kalangan keluarga kita, di kalangan generasi penerus. Sehingga dengan demikian kalau urusan kecerdasan tidak usah diragukan lagi, sebab ayat Quran itu tidak gampang pemahaman. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalat wa dzurriyyatana, ya Allah bikinlah kami menjadi penegak salat, demikian pula keturunan kami. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina, selanjutnya bikinlah hati manusia cenderung kepada kami. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana munfiqina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan, ya Allah bikinlah kami serta bikinlah keturunan kami menjadi orang yang bersedia mengeluarkan anggaran dari apa yang Anda telah karuniakan kepada mereka, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Allahumma ansur man nasara rusulaka, ya Allah tolonglah orang yang menolong sunnah-sunnah Rasul Anda, wa ahlik man akhraja rusulaka, serta binasakanlah orang-orang yang mengusir sunnah Rasul Anda. Allahumma askinnal arda min ba'dihim bi amnin wa salamin, ya Allah hidupkanlah, berilah kami tempat setelah mereka, tempatkanlah kami setelah mereka bi amnin wa salamin, dengan aman dan damai dengan dinul Islam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astagfirullahaladzim wa lakum. Aqimus shalah.